Tahun 2024 baru masuk bulan April tetapi sudah banyak smartphone yang rilis di Indonesia dari yang termurah 1 juta rupiahan sampai belasan juta pun sudah tersedia di pasaran. Berbagai produk seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung hingga Infinix tengah mempersiapkan produk-produk andalannya di tahun ini. Berikut smartphone yang kemungkinan besar akan meluncur di Indonesia dalam waktu dekat. Yang pertama ada Poco F6. Poco F6 penerus Poco F5 hampir siap diluncurkan resmi di Indonesia setelah memperoleh sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian RI. Smartphone ini menjanjikan spesifikasi yang menarik seperti layar OLED datar dengan ukuran yang mungkin mirip dengan Poco F5. Ditenagai oleh Snapdragon 8S Gen 3 terbaru dan didukung oleh baterai besar 5000 mAh dengan fast charging 90 Watt membuatnya menjadi pilihan menarik. Fitur kamera yang mencolok termasuk kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, sensor selfie 20 megapiksel juga menjadi daya tarik tersendiri. Jangan lewatkan peluncuran global yang dijadwalkan pada April atau Mei tahun ini. Yang kedua ada Infinix Note 40 Pro 5G dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Infinix Indonesia telah mengkonfirmasi kedatangan dua smartphone baru mereka yang diperkirakan akan tersedia di pasar Indonesia sekitar bulan Mei atau Juni ini. Keduanya memiliki layar AMOLED seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Dapur pacunya ditenagai oleh MediaTek Dimensity 7020 dengan RAM 8GB untuk Note 40 Pro dan 12GB untuk Note 40 Pro Plus 5G. Perbedaan lainnya terletak pada kapasitas baterai di mana Note 40 Pro memiliki baterai 5000 mAh dengan fast charging 45 Watt sedangkan Note 40 Pro Plus 5G memiliki baterai 4500 mAh dengan fast charging 100 Watt. Kedua smartphone ini juga menawarkan kamera utama 108 megapiksel dengan OIS serta sensor tambahan 2 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Yang ketiga ada Infinix GT20 Pro. Berbeda dengan Note 40 Pro series yang sudah tersedia secara global, GT20 Pro masih belum dirilis di pasaran. Kabarnya smartphone ini akan didukung oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 yang lebih kuat daripada Dimensity 8050 pada GT10 Pro. Selain itu, GT20 Pro akan memiliki RAM lebih besar 12GB serta baterai 5000 mAh yang mendukung fast charging 45 Watt. GT20 Pro juga akan menjalankan Android 14 dengan berbagai fitur gaming yang disematkan di dalamnya. Diperkirakan smartphone ini akan diluncurkan sekitar bulan Mei atau Juni 2024 mendatang. Yang keempat ada Realme C6 III. Realme C6 III adalah salah satu ponsel murah yang telah lulus TKDN Kemenperin dan terdaftar dalam database e-sertifikasi postal Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo. Menurut bocoran, Realme C6 III merupakan smartphone kelas low-end yang memiliki fitur fast charging yang cepat. Ponsel ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan 45 Watt SuperVOOC. Realme C6 III juga dilengkapi dengan NFC dan menjalankan Realme UI terbaru berbasis Android 14. Di bidang fotografi, Realme C6 III menawarkan kamera utama 50 megapiksel serta kamera selfie 8 megapiksel. Meskipun belum ada informasi yang jelas mengenai prosesor yang digunakan, kemungkinan Realme akan menggunakan sistem on-chip kelas entry mengingat pendahulunya Realme C5 III ditenagai oleh Ubisoft T612. Yang kelima ada Realme GT6. Realme GT6 model flagship dari Realme telah dipastikan akan meluncur di Indonesia berdasarkan data dari TKDN Kemenperin dan Postel Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo. Smartphone ini didukung oleh prosesor terbaru Snapdragon 8S Gen 3 dengan RAM hingga 16GB dan menjalankan Realme UI 5 berbasis Android 14. Seperti sebelumnya, Realme GT6 juga menonjolkan fitur fast charging dengan daya besar. Menurut situs sertifikasi FCC, Realme GT6 akan menggunakan baterai dual cell dengan total kapasitas 5500 mAh. Bocoran lainnya mengungkap bahwa Realme GT6 akan dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel yang mendukung OIS dan ACE. Meskipun belum ada kepastian mengenai tanggal peluncuran di Indonesia, yang jelas smartphone ini akan tersedia dalam tahun ini. Yang keenam ada Tecno Camon 30 Premier. Tecno Camon 30 Premier merupakan smartphone high-end yang fokus utama pada sektor kamera, menawarkan konfigurasi kamera yang lebih baik dari pendahulunya. Terdapat 3 kamera 50 megapiksel dengan variasi lensa yang lengkap termasuk kamera utama dengan sensor Sony IMX890 yang dilengkapi dengan OIS. Kamera periskop dengan 3 kali optical zoom dan 60 kali digital zoom serta kamera ultrawide.
Di sisi layar, Tecno Camon 30 Premier menggunakan panel LTPO OLED berukuran 6,77 inci dengan resolusi 1,5K. Intensitas cahaya 1400 nits, mendukung refresh rate tinggi dan dilengkapi dengan fitur in-display fingerprint. Untuk dapur pacunya, Tecno Camon 30 Premier didukung oleh prosesor Dimensity 8200 Ultra dari MediaTek dengan RAM 12GB yang dapat diperluas hingga 2 kali lipat. Penyimpanan internal 512 GB dan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 70W. Yang ketujuh ada Tecno Pova 6 Pro. Tecno Pova 6 Pro, ponsel gaming kelas menengah dari Tecno, juga akan dirilis di Indonesia dalam tahun ini setelah pertama kali diperkenalkan di ajang MWC 2024. Dilengkapi dengan layar AMOLED seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz serta mendukung teknologi in-display fingerprint. Tecno Pova 6 Pro akan ditenagai oleh MediaTek Dimensity 6080 dengan RAM hingga 12GB dan baterai berkapasitas besar 6000 mAh dengan dukungan fast charging 70W dan reverse charging 10W. Di bagian kamera, Tecno Pova 6 Pro dilengkapi dengan kamera utama 108MP dan fitur AI Cam. Sementara itu di bagian depan terdapat kamera selfie 32MP dengan dual tone LED flash. Yang terakhir ada Asus Zenfone 11 Ultra. Ponsel ini akan segera hadir di Indonesia setelah masuk dalam database TKDN Kemenperin dan Postel Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo. Memiliki tampilan yang mirip dengan ROG Phone 8, namun dengan desain yang lebih kalem dan tanpa logo ROG dengan lampu RGB di bagian belakang. Zenfone 11 Ultra menampilkan layar LTPO AMOLED seluas 6,78 inci dengan refresh rate 144Hz dan bezel yang tipis. Di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP, kamera telefoto 32MP dengan OIS dan 3 kali optical zoom serta kamera ultrawide 13MP. Dapur pacunya tidak kalah menonjol. Asus memilih Snapdragon 8 Gen 3 sebagai mesin utamanya dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB dan penyimpanan 512GB. Ditambah baterai 5500 mAh yang mendukung fast charging 65W serta wireless charging 15W. Itulah jajaran smartphone yang akan hadir di pasar Indonesia. Siapkan dana untuk smartphone yang kalian perlukan.